dan makhluk lain yang memiliki klorofil, ya. Jadi orang biologi atau kalian orang statistik juga harus tahu, orang MIPA. Jadi yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi kimia itu hanya tumbuhan atau makhluk hidup lain yang memiliki klorofil. Jadi istilahnya, tapi mayoritas di dunia itu yang bisa merubah ya tumbuhan atau ya tumbuhan bersel satu, golongannya alga, ya ganggang itu bisa juga, ya. Jadi makanya sebetulnya yang perannya sangat penting itu tumbuhan bagaimanapun. Jadi makanya kita sebagai manusia sekarang ini harusnya minimal harus tetap pokoknya bagaimana menyayangi atau bagaimana melestarikan tumbuhan itu tetap ada. Jadi ya fotosintesis ini ya. Oke. Jadi fotosintesis. Nah, ini contohnya, jadi ini fotosintesis merupakan perubahan atau proses yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Ini terjadi pada daun, ya. Karena yang tadi disebutkan bahwa pada tumbuhan atau makhluk yang berklorofil, karena klorofil atau zat hijau daun itu hanya berada di daun saja, daun tumbuhan atau makhluk hidup lain yang seperti ganggang alga di laut atau di permukaan air, ya, atau di permukaan yang lembab-lembab itu ada juga ganggangnya, atau lumut juga bisa, ya. Nah ini seperti ini. Jadi fotosintesis terjadi di kloroplas. Jadi kloroplas itu hanya terdapat pada daun. Jadi daun pada tanaman merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Jadi ya, ini contoh sketsa atau potongan atau gambar dari daun. Kemudian bagian daun tersebut dicuplik lagi atau dipotong kecil, bagian kecil. Kemudian kalau dilihat di mikroskop elektron ini, yang potongan ini secara melintang, ya, bukan membujur, melintang itu berarti kalau misalnya ini daun dipotong, ini potongan begini, garis begini, ya, berdiri. Coba bayangkan daun yang setipis itu, coba kalian mungkin bisa megang lah daun itu seberapa tebalnya, ya. Daun ya, tergantung macam-macam ya ini. Daun itu tergantung juga pada tumbuhannya, tapi kebanyakan daun yang tumbuhan di daerah tropis itu tipis, ya. Daun yang tipis tersebut kalau misalnya dipotong kemudian dilihat secara mikroskopis, susunan dari daunnya seperti ini, ya. Ini bagian, jadi ini potongannya berdiri atau secara ini bukan membujur. Jadi yang di bagian bawah, bagian yang seperti diiris seperti ini, dipotong. Jadi yang di atas ini, permukaan yang di atas ini, yang di atas lapisan kutikula, yang di atas ini lapisan lilin, ya. Kemudian nanti ada jaringan palisade tiang di sini, ada jaringan-jaringan lain, ada jaringan pembuluh, ya. Kemudian di bawah daun ini ada mulut daun. Ini stomata, ini ada stomata, ya. Nah, jadi begini. Di stomata, nah ini ternyata tempat keluar masuknya CO2, ya. Dan mengeluarkan juga O2. Jadi CO2 dan O2 itu keluar masuk berupa CO2, nanti keluar berupa diganti CO2. Jadi ini nanti sebelum ini keluar nanti ada diproses di dalam. Jadi daun itu makanya manfaatnya sangat besar, apalagi pokoknya manusia atau hewan-hewan lain itu tidak bisa menghasilkan energi. Jadi yang bisa merubah energi atau menghasilkan energi hanya tumbuhan atau makhluk hidup yang bersel daun atau yang berklorofil, ya, mengandung zat berwarna hijau, ya. Jadi seperti ini. Ini coba bayangkan, sekarang sudah bisa dilihat ternyata di satu permukaan daun itu kalau dipotong secara, ya, melintang atau berdiri, kalau dilihat dari samping itu seperti ini. Ada jaringan palisade di atas sendiri, lapisan kutikula atau lapisan lilin yang di atas sendiri. Kemudian ada jaringan di bawah palisade, ada yang di bawah jaringan parenkim, kemudian di bawah lagi ada yang bagian jaringan kutikula yang di bawah, kemudian di bawahnya itu ada mulut daun atau stomata. Nah inilah makanya yang penting di dalam daun itu ada ini. Ternyata dioksida yang kita keluarkan atau makhluk hidup kita ini yang mengeluarkan itu mengeluarkan karbon dioksida. Jadi istilahnya karbon dioksida itu
berupa hasil metabolisme dari dalam tubuh kita yang sudah mengandung apa ini? Ya mengandung bermacam-macam nih senyawa zat yang kotor ini, kotor. Kemudian dari oleh daun, serap, olah nanti di sini fotosintesis, nanti fotosintesis menghasilkan apa? Kemudian dia akan keluarkan lagi berupa nanti ada 2 macam nanti pada fotosintesis pembentukan menghasilkan lagi oksigen yang dikeluarkan berupa lagi. Oksigen ini diperlukan oleh kita lagi. Jadi kalau kita tidak oksigen, makhluk hidup seperti manusia, hewan dan lain sebagainya semuanya akan mati. Ini contoh proses fotosintesis. Nah, ini terjadinya fotosintesis itu pada bagian klorofil. Jadi bagian tertentu nanti dari sel ini kita pergi lagi. Ini stomata yang mulut masuknya udara, masuk CO2 masuk yang kita diserap oleh tumbuhan, nanti setelah sebagai pembantu dari proses. Nah, nanti setelah proses itu menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, ini jadinya di mana? Nah, ini di sini. Kalau untuk kloroplas, jadi kalau kloroplas dilihat di dalamnya itu banyak lagi tumbukan. Tumbukan. Jadi dalam kloroplas itu yang kelihatan nanti ada lagi nanti ada yang gambar yang lagi. Dalam satu kloroplas, jadi kalau otomatis di dalam satu daun ini ribu kloroplas isinya. Jadi kloroplas yang ini yang hijau ini. Lihat lagi secara mikroskop. Wah, susunannya ternyata gitu ya. Susunannya bertumbuh. Ini dalam makanya banyak sedikitnya ini juga mempengaruhi daun itu warnanya hijau atau tidak. Otomatis jumlahnya kloroplasnya banyak, makanya daunnya akan warna sangat hijau. Otomatis kalau sangat hijau bagaimana? Otomatis daun tersebut sangat efektif melakukan fotosintesis. Berarti tumbuhan tersebut aktif giat membentuk karbohidrat atau sebagai cadangan makanan atau cadangan energi yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan, juga menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan. Jadi otomatis sangat pengaruhnya atau peranannya di tumbuhan. Jadi Pak ini dalam daun lihat seperti ini. Kalau yang satu ambil satu bagian kloroplas itu seperti ini. Dalam ini yang di kloroplas. Ini ternyata tumpukan-tumpukan kayak piring. Nah, ini ada tilakoid. Jadi tumpukan kalau satu piring itu seperti tilakoid. Tilakoid nanti kita lihat di dalam tilakoid. Jadi energi mengalir. Nah ini nanti ini terus ini siang hari energi itu mengalir dalam suatu ekosistem sebagai daya dan matahari meninggalkannya. Nah jadi misalnya yang ini energi yang masuk ke sini nanti ditangkap oleh kloroplas. Dalamnya terdapat ini ya. Di dalam sini ada proses fotosintesis. Jadi fotosintesis tadi terjadi karena apa ini? Karena bantuan CO2 yang masuk lewat mulut daun mata, nanti ditambah lagi dengan bau atau air yang berasal dari mana? Dari akar. Nanti proses ini. Nanti prosesnya kayak apa? Ada yang lebih jelas seperti nanti setelah itu fotosintesis nanti menghasilkan organik, kemudian ditambah dalam sel mitokondria untuk energi, jadi akhirnya untuk jadi energi panas. Ini yang nanti saya ini yang berupa panas. Orang lebih jelas nanti ini sintesisnya ada 2 macam proses ya. Ini contoh saudara sekalian. Ini yang di sini adalah skema atau potongan satu klorofil ya. Klorofil atau satu zat hijau daun. Ternyata di dalam satu zat hijau daun itu terdapat tumpukan begini. Bukan ini yang disebut dengan piring ini. Ini tumpuk karena dalam satu piring tersebut yang disebut dengan tilakoid yang terjadinya proses fotosintesis ternyata di situ ya. Matahari masuk, sinarnya masuk ke tilakoid, nanti di dalam tilakoid ini akan dirubah. Ada bahannya sudah jelaskan itu masuk lewat mata,
ada dua proses ini. Jadi H2O ini ada airnya, masuknya lewat dari yang ditransfer dari akar lewat pembuluh silim. Silim itu di batang ada dua pembuluh. Pembuluh silim, pembuluh yang membawa air dan unsur hara dan mineral dari dalam tanah ke atas atau ke seluruh bagian tubuh. Jadi ke atas nih, ke atas berarti otomatis dia dari bawah akan diproses sintesis. Semuanya akan menuju ke daun yang ya otomatis melalui jaringan silim. Silim itu berada di posisi di dalam. Ya. Di dalam itu berarti otomatis dari akar, air, unsur hara dan bahan mineral masuk ke akar melalui proses difusi atau osmosis atau apa, masuk ke dalam melalui jaringan kapiler, kemudian naik ke atas, dibawa ke daun. Ya, daun di dalam tilak nanti ini nanti dijelaskan lagi, ada gambar yang lebih jelas. Ini gambarnya seperti kurang lebih. Ini air yang dari bawah itu masuk ke dalam tilakoid, di dalam proklopas ya. Kemudian campur dengan karbon dioksida yang masuk melewat mulut daun tadi, stomata ya. Nah, nanti ini ada dua proses nanti ini. Jadi nanti pada yang H2O itu menghasilkan oksigen keluar melalui stomata, kemudian ini siklus Kelvin atau nanti ini siklus gelap menghasilkan karbohidrat. Nah, nanti gini ya. Jadi prosesnya cahaya matahari menyinari masuk diterima ke ini adalah tilakoid atau grana. Ini grana itu kalau tumpukan ini, kalau tilakoid satu piring. Kemudian kalau tumpukannya disebut grana. Ya. Grana ini berarti tumpuk-tumpuk piring. Nah, nanti ini di dalamnya grana itu ada apa? Nanti dilihat lagi ada di dalam nanti ya. Kemudian di sini ada proses. Jadi dengan adanya air dan ini kemudian ditambah dengan CO2, jadi akan berproses menjadi energi. Jadi NADP dan NA ini menjadi ini. Jadi akhirnya menjadi siklus Kelvin. Jadi yang di H2O yang ini akan menghasilkan oksigen, kemudian siklus Kelvinnya menghasilkan karbohidrat. Jadi ada dua peristiwa. Jadi proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari ya menjadi energi kimia. Nah, energi kimia ini, energi matahari di dalam ini, di dalam tilakoid atau dalam tumpukan grana, di tumpukan tilakoid disebut grana ini ya. Nah, itu proses menjadi energi dan oksigen. Nah, ini kedua. Jadi melibatkan dua lintasan, jadi lintasan reaksi terang, yang terang ini ada cahaya ini, ya, mengubah energi matahari menjadi energi seluler ya ini. Kemudian siklus Kelvin, yang CO2 direduksi menjadi H2O. Nah ini menjadi yang reduksi menjadi, kalau yang lebih jelas ini. Jadi dalam klopas ini terjadi saudara-saudara, yang dinamakan tilakoid itu dalamnya satu ini. Otomatis kalau ini contohnya ini ada klorofil, dalamnya klorofil, jadi ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5 tumpukan tilakoid dengan nah, otomatis dalam satu klorofil ini banyak sekali ratusan grana, granum ya, makanya dalam itu dari banyak sekali granum terdiri dari grana terdiri dari beberapa tilakoid. Nah, nanti dalam tilakoid prosesnya di sini loh. Ini cahaya masuk ini akan terjadi reaksi, kemudian dibantu dengan CO2 yang mengalami reduksi, akhirnya jadi bahan energi di sini, ADP juga akhirnya membentuk hidrogen trifosfat, jadi energi yang diperlukan ini H2, ADP. Ini yang nanti di dalam siklus yang gelap atau siklus Kelvin menjadi ini, menjadi zat. Jadi karbohidratnya dihasilkan oleh siklus Kelvin dengan reaksi terang. Itu ada cahaya ini peristiwa ya, ini yang menghasilkan oksigen. Contoh di dalam satu klopas seperti ini, lihat masuk, masuk yang lewat
kemudian menghasilkan reaksi, satunya menghasilkan energi. Nah, ini yang menjadi energi kimia. Air dan CO2 tambah cahaya matahari proses di dalam tilakoid. Karena ini kalau satu tubuh karena menghasilkan lagi di dalam karbohidrat. Ini seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Persamaan fotosintesis. Jadi CO2-nya itu 6 karbon dioksida ditambah H2O dari air. Jadi ada prosesnya jadi C6 H2O6 dalam proses fotosintesis tambah H2O kenal lagi 6. Jadi ini suatu proses yang sangat dalam atau hanya mereka yang bisa menghasilkan ini loh. C6 H12O6 dan O2. Misalnya sangat besar. Mereka menghasilkan energi yang disimpan di dalam apa? Hasil fotosintesis disimpan dalam disimpan di daun, ada disimpan di biji, ada di buah, ini tergantung ya. Tergantung tanamannya. Tanamannya misalnya yang berupa padi, energi yang hasil fotosintesis ini juga disimpan di batang. Yang utama disimpan di apa? Kalian? Hasil fotosintesis disimpan di mana ya kalau pada padi? Halo? Di daun, Pak. Daun juga ada. Yang pada utama padi. yang apa kalau pada padi? Pada padinya berasnya. Ya pada padinya itu yang pada Karbohidrat. itu yang kita makan. Iya, gandum Beninya, apa? Pak, yang kuning-kuning. Benih-benihnya tuh apa? Nah, jadi pokoknya Biji pada padinya, gandum, Pak. pada jagung. Gini, intinya semua Wabah. hasil fotosintesis itu disimpan di semua organ tanaman. Jadi walaupun misalnya kayak di padi tadi di pohonnya juga daunnya juga ada disimpan hasil fotosintesis. Tapi yang utama disimpan di mana? Di biji atau pada buah. Kalau pada padi ya di padinya itu. Dia sebagai cadangan makanan, juga cadangan biji atau sebagai hasil proses reproduksi ya. Selain cadangan makanan juga sebagai alat perkembangbiakan. Jadi di dalam satu karbohidrat itu atau simpanan dari hasil fotosintesis itu disimpan di situ tergantung pohonnya. Kalau yang di jagung juga sama, di potong batang jagungnya juga disimpan, ada terjadi hasil fotosintesis. Makanya batang jagungnya bisa tinggi, juga daunnya warna hijau. Juga akhirnya di tongkol jagung simpan, di tongkol-tongkol jagungnya itu. Jadi kalau yang masih muda kita makan, kalau sudah tua ya bisa dimakan juga menjadi apa itu? Popcorn ya. Dan kemudian juga jadi biji jagungnya nanti kalau ditanam bisa jadi anu lagi. Jadi itu ya tergantung, jadi pokoknya disimpan hasil fotosintesis itu. Jadi makanya ini sangat penting. Jadi yang bisa merubah energi cahaya menjadi energi kimia itu hanya tumbuhan. Selain itu juga menghasilkan oksigen ini loh. Jadi oksigen ini kalau sudah keluar dari tumbuhan kita hirup. Kita hirup nih berapa detik, kemudian kita keluarkan lagi berupa keluarnya yang tadinya oksigen bersih menjadi karbon dioksida. Jadi yang kotoran dari paru-paru ini yang pernapasan kita dikeluarkan dibawa oleh CO2. CO2 diserap lagi oleh tumbuhan. Coba baiknya bagusnya. Jadi sudah kita makan hasil fotosintesisnya, kita makan nasi, kita makan tomat, kita makan wortel, kita makan tebu, semuanya itu gula ya. Itu hasil fotosintesis. Jadi pohon atau tumbuhan itu sangat baik. Jadi tugasnya dia merubah energi cahaya ya, menghasilkan energi kimia yang cadangan makan itu berupa mana saja, juga menghasilkan oksigen ini yang penting. Nah, jadi ini sangat penting tugasnya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga nanti, tapi yang penting ini aja. Nah ini, jadi di dalam tadi sudah jelaskan lagi, ini contoh lagi suatu tumbuhan, daun tadi kalau dipotong pada secara vertikal, tadi sudah jelaskan seperti ini jaringan yang paling luas, jaringan cuticula atau paling penutup daun, lapisan paling luar daun yang di atas, kemudian jaringan palisade yang ini
Kemudian di bawahnya itu ada jaringan yang di bawah di daun. Daun itu ada stomatanya. Jadi daun itu ini juga tadi sudah disebutkan, stomata daun itu menyerap udara yang kotor yang kita keluarkan. Dan nanti setelah proses fotosintesis, ini katanya bukan itu masuk langsung keluar. Jadi masuk diproses dulu fotosintesis, menghasilkan energi yang dikumpulkan disimpan di mana? Ada di daun, ada di buah, ada di biji. Biji kalau di batang, di buah ya misalnya kenapa manis. Nah, ini juga hasil sintesis fotosintesis. Dan juga yang menghasilkan disimpan di buah. Mangga, ada misalnya apel, ada pisang, semuanya itu hasil fotosintesis simpan. Ini terus generasi sebetulnya itu. Dan ini prosesnya lama ya. Coba bayangkan tumbuhan yang itu tanam cuma kita kasih air menghasilkan ya cadangan energi yang enak, yang manis. Coba pisang itu kayak apa caranya? Prosesnya kalau mau ngasih gula kayak apa? Ya. Prosesnya yaitu di karbohidrat pelan-pelan akan dirubah pelan-pelan. Kalau yang tadi masih muda belum manis, lama-kelamaan setelah mau mendekati tua, karbohidratnya akan berubah menjadi gulanya lebih jelas. Ya, jadi ini contoh klorofil kalau sudah dilihat seperti ini, nanti diambil satu ini seperti klorofil. Ini klorofil segini banyak ya. Ini diambil lagi satu banyak. Ini satu klorofil. Nah, ini juga sama ini di bawah ini. Ini satu klorofil juga nih ya. Satu klorofil yang hitam ini. Ini yang hitam itu sebenarnya kalau diambil satu titik bulatan yang di ujung gambar di sebelah kanan. Nah, bulatan itu kalau dibesarkan lagi, diambil satu bulatan ini. Nah, ini klorofil di dalamnya itu ada seperti ini loh. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang tumpuan seperti piring. Piring itu tadi yang disebut kalau satu biji disebut dengan tilakoid. Ya. Tilakoid ini satu tilakoid ini. Nah, ini berarti otomatis terjadi banyak tumpukan. Kalau tumpukan satu begini disebut granum atau granum. Granum ini satu tumpuk ini. Satu tumpuk ya. Nah, kalau yang stroma ini cairan yang di dalam antara granum dengan granum yang lain. Ya. Ini grana, kemudian granum. Jadi ini di dalam satu klorofil ini terdiri banyak lagi tumpukan ya tilakoid. Dan nanti di dalam satu tilakoid nanti akan dikupas lagi. Di dalamnya tilakoid terjadi ini apa nih? Jadi granum itu tumpukan satu tumpuk ini yang di dalam stromanya ini dari cairan yang di antara sela-sela ini granum ini. Kalau tilakoid dari satu, nah ini tilakoid. Kemudian ini yang jadi di dalam satu klorofil ini juga terjadi lapisannya semuanya kebanyakan jaringan itu di lapis lipida ya kayak seperti ini. Nanti saya jelaskan lagi. Di lapisan yang luar menghadap keluar, yang menghadap ke dalam. Nah, ini dalam satu klorofil kalau kita lihat seperti ini kalau kita perbesar lagi coba bayangkan. Jadi di dalam ini sudah bisa dilihat satu klorofil diambil isinya di dalam ada tidak dilakukan yang terjadi di proses fotosintesis. Nah, ini kalau kita perbesar lagi seperti ini. Nah, ini coba ini hampir sama ini. Ini sebetulnya gambarnya sama ini. Ini satu kloroplas, kalau yang hitam itu kan karena belum tidak berwarna. Nah, nanti kalau diperbesar seperti ini yang hitam-hitam ini ya. Yang satu ini diambil ternyata ini satu tumpuk dari tilakoid. Nah, tilakoid nanti dibelah ini bentuknya ternyata di dalam ini ada ruangan-ruangan tilakoid. Nah, ruangan nanti ternyata di situ tempat menyimpan terjadinya ini ya proses fotosintesis nanti ini. Ya. Ini di dalam coba bayangkan satu kloroplas yang cat hijau daun itu kalau dilihat secara mikroskopis seperti ini. Makanya sangat penting cat hijau daun. Ya. Coba nanti ini kita jelaskan lagi tilakoid kayak apa sih bentuknya. Nah, ini ternyata ini hubungannya dengan cahaya nih, pewarnaan, warna. Nanti ini penyinaran. Oke, nanti tidak terlalu penting sekarang ini. Nah, ini dalam tadi sudah ini satu klorofil. Kalau dilihat terjadinya cahaya masuk ke sini, masuknya ke ini ya. Terjadi absorpsi. Nah, nanti ini coba di mana? Coba nanti kita lihat lagi
di dalam tilakoid kalau kita diambil. Nah, ini coba jadi bayangkan di dalam suatu kemarin sudah kita jelaskan bahwa semua organ-organ sel, jadi alat-alat sel itu terdiri dari jaringan dwilapis lemak, dwilapis lipida ya. Jadi yang menghadap ke atas keluar, yang menghadap ke dalam ini. Jadi ini kepalanya lemak ini yang di atas, kemudian yang juga begitu. Jadi ini adalah lapisan yang menghadap keluar, yang menghadap ke dalam. Jadi keluar apa ini? Ya, keluar stroma kalau di sini. Kalau yang di sel kayak di luar sel atau sitoplasma masih tetap di dalam lapisan atau di dalam satu klorofil ini. Klorofil ini juga begitu, selnya 2 lapisannya. Jadi yang menghadap keluar, ini menghadap ke stroma, menghadap ke sitoplasma atau cairan sel, yang ke dalam menghadap ke dalam cairan stroma. Ini yang mau saya jelaskan apa yang terjadi nanti di dalam tilakoid. Nah, ini ada yang gambar yang lebih jelas ini juga sebentar. Nah, mana ya? Ada satu. Mana sebentar? Ada mana itu? Sebentar tak carikan. Ini proses terjadi reaksi. Nah, ini loh. Coba bayangkan saudara sekalian, ini dalam satu klorofil atau kloroplas atau catidon, ternyata tadi sudah jelaskan terdiri banyak tumpukan-tumpukan granum atau grana ya, granum. Yang di dalam granum tadi itu dari berapa ini? Tilakoid. Ternyata kalau diambil satu tilakoid yang tumpukan seperti piring yang membentuk, kelihatannya kalau di mikroskop itu yang biru-biru, yang hijau-hijau itu ya, ternyata tumpukan-tumpukan dari tilakoid yang prosesnya. Ini ternyata begini, di dalam tilakoid itu atau di dalam yang satu piring tumpuk ini, kalau diperbesar seperti ini loh, ya, tilakoidnya coba bayangkan, kita lihat ini. Jadi juga terjadi dari lapisan dwilapis lemak, jadi yang menghadap ke luar dan menghadap ke dalam tilakoid. Ya di dalamnya ini yang dimaksud dengan apa ini? Jadi ruangan yang terjadi di dalam yang terdapat di dalam tilakoid yang tempat terjadinya proses fotosintesis terjadi di sini. Nah, ini terjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini prosesnya, coba bayangkan di dalam jaringan atau dalam satu tilakoid itu ada jaringan ini, jaringan yang membentuk tilakoid. Ini ada juga protein-protein transmembran. Nah, ini ada fotosistem 2 dan fotosistem 1 ini sama sebenarnya. Jadi fotosistem 1 ini jadi di dalam satu tilakoid tadi yang dari sini kecil ini kalau kena cahaya, wah ini juga akan bereaksi nih. Ada reaksi. Jadi reaksinya yang nanti dari yang fotosistem ini air nih, H2O dari tilakoid akan masuk di sini, nanti akan bereaksi dengan fotosistem 1, ini menghasilkan seperti ini ya. Ada reaksi seperti ini. Sampai nanti akhirnya menghasilkan apa ini? Energi nih, NADPH plus hidrogen. Nah, nanti setelah ini baru nanti yang di ini ATP sintesis akan menghasilkan ATP. Nah, ini nanti akhirnya dari siklopropin akhirnya menghasilkan oksigen dan karbohidrat nanti begitu loh. Jadi coba bayangkan di dalam satu ini reaksinya yang terjadi dalam tilakoid. Jadi di sini di dalam tilakoid tersebut proses terjadinya proses pembuatan atau perubahan energi cahaya matahari dengan adanya air dan CO2 dari udara akhirnya bisa membentuk energi atau berupa karbohidrat yang disimpan di cadangan makanan dan oksigen terus gitu siklus ya, terus begitu. Jadi otomatis begini intinya, semakin banyak tilakoid atau semakin banyak tumpukan yang hijau-hijau di klorofil, ini berarti otomatis apa? Proses fotosintesis berlangsung semakin cepat, Pak. Apa ini? Cepat. Jadi otomatis kalau begitu, kalau misalnya fotosintesisnya cepat, berarti apa ini? Kira-kira tumbuhannya kayak apa? Makin proses pertumbuhannya juga cepat, Pak.
Oke, betul. Proses pertumbuhannya semakin cepat karena ini otomatis begini. Ya kalau bisa kalau kalian lihat kalian yang senang perhatian daripada tumbuhan ya coba nanti ini walaupun kalian jurusan statistik enggak apa-apa ini yang suka apalagi yang cewek baik enggak masalah cewek atau cowok sekarang sama aja yang suka senang-senang tanam-tanaman akan kita lihat nanti kelihatan. Oh, ini kalau otomatis ini banyak yang daun hijaunya ini otomatis apalagi yang seperti sekarang nih kena cahaya matahari terang nih. Ini faktor pembatasnya apa? Nah, kalau yang seperti yang panas sekarang ini. Kalau yang sekarang terjadi panas ini. Faktor pembatasnya apa di alam? Pak, permisi. Zoom-nya waktu huruf atau jas hijau daun itu yang kelihatan agak nanti coba kalian lihat di daun, kalian amati kemudian ya secara kasat mata kemudian lihat di mikroskop ternyata di dalam mikroskop seperti ini loh. Ya. Tumbukan-tumbukan. Nah, jadi dalam satu tilakoid diambil yang kumpulan yang tempat terjadinya proses fotosintesis tadi ini tadi juga ada cahaya di sini nanti cahaya yang terang yang kita lihat kemudian nanti tidak terlalu ini tidak terlalu penting yang penting prinsipnya tadi ini juga ada spektrum cahaya termasuk warna-warna yang bisa lihat mata ini gelombangnya ini otomatis semuanya jadi dalam ini kalau nanti satu klorofil kena cahaya kemudian dia langsung akan nanti prosesnya tadi kalau dijelaskan sudah seperti tadi yang pada 23 tadi ya ini bayangkan seperti ini ada lagi ya ini jadi ini kalau misalnya klorofil akan coba kita lihat satu klorofil itu cahaya matahari ini macam coba terdiri dari macam yang dilapis lipida kemudian ini macam-macam ini ya macam-macam ya di sini membran tilakoid ini membran tilakoid itu nanti kalau diperbesar ketika itu tadi ada ini juga tadi proses reaksi terjadi sinaran dalam klorofil akan terjadi ini menghasilkan energi juga selain menghasilkan itu energi juga akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat ini dengan juga seperti ini bayangan kalau tersatu dari satu energi yang mengenai dia akan berpindah akan masuk itu ini akan merambat akan meningkatkan energi kemudian nah, ini di sentralnya terjadi ini primer elektron jadi elektron yang terima dari energi matahari nah ini elektron nah makanya terjadi reaksi ya ini kalau di tadi seperti itu halaman pada nih itu prosesnya nih coba bayangkan reaksi kimia yang terjadi di dalam klorofil bagus kamera aku kan tuh kali tuh terdengar Pak tuh ya Pak terdengar reaksi yang kimia seperti ini nanti kita pelajari sendiri pelan-pelan jadi istilahnya mungkin ini kita sampaikan langsung tapi intinya proses terjadinya di sini energi cahaya tadi diterima oleh kemudian bereaksi dengan pada reaksi gelap dan energi terang akhirnya kalau yang energi gelap itu menghasilkan gula tadi ya atau yang cadangan makanan dan oksigen yang dikeluarkan oleh ini ya pada reaksi terang nah ini skemanya banyak tapi yang penting tadi intinya nanti pada halaman ini 23 nah ini yang tadi ini 23 ini loh jadi kalau satu tilakoid ternyata kita lihat ya seperti ini anunya tilakoid coba bayangkan jadi kalau dari tumpukan itu jadi kalau otomatis jelas di dalam satu klorofil itu ya banyak sekali anunya tumpukan-tumpukan dari tilakoid yang gerana-gerana transisi dari granum ya jadi makanya tadi sudah jelaskan banyak sedikitnya klorofil itu tergantung juga pada jenis tumbuhan dan jenis daun. Tadi sudah jelas kalau otomatis kalau jenis jumlah klorofilnya banyak, maka proses fotosintesis juga terjadi dengan sangat lancar, sangat cepat.
Ya, makanya efeknya Oh, tadi cepat, Pak. ke tumbuhan. Ya, jadi efeknya begini. Kalau zat hijaunya itu banyak, jadi otomatis itu pertumbuhannya batang tersebut atau pohon tersebut cepat. Nah, nanti coba kalian coba mempraktekkan atau menanam apa terserah, mau lombok kah atau tomat di rumah di pot misalnya, dilihati, ya. Nah, pot dilihati. Kalau misalnya asalkan ini kondisi lingkungannya terjaga itu maksudnya keperluannya air. Karena tumbuhan itu perluannya cuma air dan unsur hara dan cahaya matahari. Ya. Jadi harus berimbang antara cahaya matahari yang sebagai penstarter, dia pembentuk energi kimia, juga harus ditopang dengan apa? Jumlah kandungan air yang terdapat di dalam tanah atau yang disimpan di dalam tubuh tanaman atau yang disimpan di dalam daun, ya. Jadi harus berimbang. Kalau seperti sekarang ini, cahaya matahari terik, sekarang ini panas kan? Contohnya ini. Kalau suplainya air dari dalam tanah dan unsur haranya berkurang, makanya daunnya akan apa? Daun tumbuhan kalau kekurangan air menjadi apa ini? Layu, Pak. Kuning. Layu, Pak. Akan layu dulu pelan-pelan, layu dulu. Layu. Kalau kering itu, kalau kering itu setelah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau seperti ini sekarang, ini musim kemarau, jadi otomatis jumlah airnya juga harus banyak ini biar terjadi. Kalau jumlah airnya banyak, sinar mataharinya juga tinggi, otomatis proses fotosintesisnya juga cepat. Jadi otomatis proses pembentukan apa ini? Cadangan makanan juga terjadi sangat cepat. Sehingga tadi itu apa nih? Tumbuhannya juga akan tumbuh dengan cepat. Kalau misalnya dia punya pohon lombok atau apa, wah lomboknya juga berkembang, berbuah atau berbunga dengan berbuah dan cepat. Buahnya juga terjadi dengan cepat. Nah, ini coba bayangkan. Lombok itu kalau dipikir kalian lihat hanya seperti itu. Yang kalau kemudian setelah tumbuh baru pertama keluar berapa itu besarnya. Nanti pelan-pelan sampai berapa bulan itu bayangkan, ya. Lombok itu, nah coba bayangkan yang kalian coba jasanya tanaman itu sangat besar, ya. Kemudian bayangkan yang hanya dikasih air akhirnya menjadi bermacam-macam makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ya, bisa menjadi buah mangga, bisa menjadi buah lombok tadi yang kalian makan, yang suka pedas. Bisa juga menjadi tomat, menjadi bawang, pokoknya semuanya ini. Ini semuanya merupakan hasil proses fotosintesis, ya, yang terjadi di dalam klorofil atau zat hijau daun itu. Kalau dibuka seperti ini contoh satu tilakoid atau tempat terjadinya proses fotosintesis yang tilakoid itu. Jadi berupa piring di dalamnya ada seperti ini, cairan ini, ya, ruangan atau ruangan tilakoid. Di dalamnya tempat menyimpan hasil fotosintesis, disimpan di sini, kemudian nanti disalurkan, ditumpuk-tumpuk ya. Coba bayangkan satu titik begini, satu kloroplas, ini terdiri dari ratusan tilakoid. Ini juga tergantung nih, masing-masing tumbuhan atau daunnya berbeda-beda ini jumlahnya. Jadi pokoknya semakin banyak jumlah ini, berarti proses kimia reaksi pembentukan cadangan makan juga semakin cepat. Ya, otomatis juga tanamannya cepat tumbuh besar. Kalau pada padi, otomatis padinya, karena padi itu umurnya pendek ya, umurnya pendek. Jadi 3 bulan kalau sudah selesai maksimum, dia akan membentuk padi, setelah itu selesai. Jadi bentuknya maksimal, dia pokoknya setelah 3 bulan itu padinya sama dapat dipanen untuk menjadi makanan utama kalian atau menjadi makanan utama manusia, ya. Orang Asia terutama, Jepang, ya, Korea, Indonesia, Cina itu makanan utamanya padi atau jagung. Atau ada juga saudara kita yang di Papua sana makan apa ini? Atau Ambon. Sagu Pak. Ya. Sagu, Pak. Oke, jadi itu isinya itu. Oke. Jadi semua tadi dibentuk tumbuhan disimpan di dalam bermacam-macam organ tumbuhan ya. Jadi semua, tapi intinya
semuanya dibuat diproses di daun ini. Bagian tumbuhan yang berwarna hijau, ya, yang bisa melakukan proses fotosintesis, itu, ya. Jadi bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang memiliki klorofil. Ya, kalau di tempat kita daerah tropis kebanyakan klorofilnya ada di daun. Tapi ada juga yang daerah-daerah lain yang tanaman gurun karena memang musim panasnya terlalu tinggi, jadi daunnya mengalami modifikasi atau tumbuhannya mengalami modifikasi. Ya, kalau memang ada daun biasanya daunnya menjadi sangat tebal, atau kalau tidak daunnya mengecil. Tetapi apa? Yang gantinya batangnya semua yang kulit batang kalau di orang tropis itu warnanya berbeda. Tapi kalau di daerah gurun kulit batangnya semuanya berubah menjadi hijau. Ya karena apa? Biar bisa melakukan fotosintesis. Kalau lihat kalian tanaman kaktus, tahu enggak ini kaktus, ya? Kaktus sekarang kalau di daerah kita tempatnya bermacam-macam. Sekarang kecil-kecil itu bermacam-macam. Ada yang besar juga ada. Tapi intinya kaktus itu merupakan modifikasi dari batang yang daunnya tidak terbentuk. Jadi daunnya terkulit, kulitnya itu akhirnya semuanya menghasilkan klorofil sehingga di semua seluruh bagian kulit tubuhnya bisa berfotosintesis, begitu loh ya. Karena kalau tidak itu ya laju fotosintesisnya dia berkurang, akhirnya kebanyakan mati. Kalau yang di daerah daerah panas itu karena dalam 1 tahun itu musim penghujannya mungkin bisa cuma 2 sampai 3 bulan di Arab, di Mesir, di sana. Bayangkan coba. Jadi bayangkan dalam 1 tahun itu masa yang tidak ada air bisa 9 sampai 10 bulan. Ya. 9 sampai 10 bulan. Jadi otomatis tumbuhan itu bermodifikasi bagaimana bisa efisien menggunakan air. Jadi akhirnya tumbuhannya berubah bentuknya daunnya tidak tipis-tipis kayak di negara kita ini, bukan tipis daerah tropis. Kalau tipis-tipis begini langsung kena matahari langsung menguap semua, ya kering semua, rontok habis ya. Kalau dari daerah 4 musim, pada musim gugur, musim panas ya. Di padang pasir di Arab, di Mekah sana, di Madinah. Nah, itu dapat, kalau mungkin yang sudah pernah ke sana, sepanjang mata memandang itu sebagian besar wilayahnya terdiri dari padang pasir ya. Nah, itulah padang pasir. Jadi yang daerah tertentu yang ada oase, yang daerah tertentu yang agak ada mata-mata air yang bisa hidup ya tadi kaktus. Ini yang bisa mengalami modifikasi. Jadi otomatis di luar di daerah batang-batang yang dari kaktus semua yang hijau-hijau berarti otomatis dapat klorofil ini loh. Klorofilnya ini. Klorofilnya terdapat di batang. Ya. Oke. Kemudian di luarnya ditutupi dengan lapisan kutikula berupa apa ini? Lapisan lilin. Jadi lapisan lilin kalau pada yang kaktus itu, jadi makanya dia hemat kalau misalnya cuma musim panas, dia airnya walaupun kena itu tidak bisa, jarang bisa keluar. Karena cahaya matahari bisa dipantulkan sehingga bisa menghemat atau mengefisienkan kandungan air. Jadi otomatis seperti itu ya. Kalau adaptasi lain, selain kaktus, ada pohon-pohon tertentu yang adaptasinya dengan apa ini? Dengan lingkungan yang sangat ekstrim. Ya pohon kurma ya, pohon kurma. Jadi pohon-pohon yang spesial. Kalau yang pohon-pohon perdu yang ada begitu, daunnya kecil-kecil, daun kecil-kecil tapi tebal. Fungsinya apa ya? Untuk menghemat air tadi. Jadi kalau tidak ada air dia bisa tidak mengeluarkan transpirasi, tidak mengeluarkan ini, tapi airnya walaupun sedikit tetap dipakai bagaimana manfaatnya ya. Jadi dalam satu produk tadi terdapat reaksinya fotosintesis ini. Jadi perubahan senyawa atau air dan unsur hara dari dalam tanah dibantu kena sinar matahari ditambah dengan adanya karbon dioksida akhirnya menjadi gula. Gula nanti ditransfer keluarkan di dalam suatu sistem siklus Kelvin. Ya, nanti isinya karbohidratnya itu akan disimpan di dalam cadangan makanan berupa macam-macam. Ada disimpan di dalam padi, di dalam batang atau di dalam daun. Ini tergantung kalau yang
tumbuhan yang dimakan daunnya ya daunnya itu yang sebagai simpanan cadangan makanan. Jadi intinya bahwa makhluk hidup lain itu seperti manusia kan hanya memindahkan ya sifatnya ya, memindahkan energi. Jadi manusia dan hewan itu yang ya hewan pemakan tumbuhan, kambing, sapi, kelinci, tikus segala macam itu dia sifatnya hanya memindahkan energi. Dia memakan rumput atau tikus memakan padi itu terjadi sumber energi. Jadi perpindahan energi yang dibentuk oleh padi atau kita makan padi atau kita makan daun singkong tadi yang merupakan cadangan energi. Yang akhirnya kita cerna menjadi energinya pindah ke manusia atau pindah ke kambing atau pindah ke sapi. Ya itu ya intinya. Jadi yang bisa merubah energi itu hanya tumbuhan. Ya, kamu dicamkan ini. Jadi intinya makanya tumbuhan itu sangat penting, makanya jangan disia-siakan. Makanya jangan kadang-kadang yang utama lagi apa selain cadangan makanan atau energi. Yang penting lagi oksigennya tadi. Jadi alangkah sangat masa bijaksananya selain menghasilkan energi yang diperlukan makhluk hidup lain termasuk manusia juga menghasilkan oksigen yang langsung kita hirup. Ya, kita hirup nih. Kita hirup. Nah, kemudian nanti kalau sudah kita hirup, kotor dikeluarkan lagi berupa CO2. CO2 diserap lagi oleh tumbuhan lagi. Ya. Itu jasanya sangat baik. Makanya begini, dengan adanya perubahan terutama jumlah penduduk kemudian sistem penataan kesadaran terhadap lingkungan kurang baik, akhirnya apa? Ya lingkungan menjadi rusak. Karena apa? Kalau yang jumlah penduduknya banyak, semuanya perlu tempat tinggal, akhirnya tempat-tempat tumbuhan itu sekarang banyak apa dirusak, dijadikan perkampungan atau pemukiman. Ya, makanya akhirnya sekarang ini terjadi perubahan iklim makro atau mikro, perubahan iklim mikro. Ya mungkin beberapa tahun yang lalu kalau mungkin bisa diketahui semakin masuk waktu masih tempat kita masih banyak tumbuhannya atau yang mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kalian yang rumahnya di pedalaman sana masih banyak tumbuhan ya di siang hari walaupun mungkin rumahnya tidak kalau tidak menggunakan kipas angin atau apa karena angin atau masih banyak atau masih teduh jadi masih dingin. Tapi kalau sekarang di perkotaan yang sudah seperti ini sekarang ini kalau istilahnya rumahnya karena sudah berdempetan dan sistem efek rumah kaca, makanya kalau terjadi siang hari sangat panas ya. Jadi terjadi perubahan iklim mikro. Karena ruang yang tadinya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan oksigen dan cadangan makanan sudah banyak berkurang. Oksigen juga kalau keluar itu bisa berupa pendingin ya, pendingin. Itu. Jadi ini ya siklus yang terjadi di dalam tilakoid. Jadi kalau semakin banyak tilakoid di dalam satu kloroplas, di dalam tumpuk-tumpukan ini, berarti otomatis proses fotosintesis juga semakin cepat, otomatis proses pembentukan simpanan bahan kimia berupa karbohidrat juga banyak, cadangan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan juga banyak. Nah, jadi otomatis efeknya ke pengaruh pertumbuhan tanaman semakin baik, semakin cepat, juga semakin jumlah karbohidrat yang dihasilkan juga banyak. Ya, kalau pohon misalnya besar, ya semakin lama semakin cepat, pohonnya cepat tinggi, pohon kelapa cepat tinggi, buahnya banyak, begitu sama juga. Pohon pisang, pisangnya pohon cepat besar, pisangnya cepat juga istilahnya buahnya besar-besar, manis lah, itu yang intinya. Jadi yang dia menghasilkan ini loh ya. Yang menghasilkan ternyata hanya kalau kita lihat seperti lempengan-lempengan yang berbentuk seperti piring-piring. Seperti piring tadi ternyata kalau dilihat ternyata seperti ini reaksi yang terjadi di dalam ya. Nah ini. Jadi yang terjadi dalam satu proses fotosintesis itu ini loh. Proses pembentukan penghasilan karbohidrat yang dihasilkan oleh siklus Kelvin. Ini menghasilkan karbohidrat, kemudian pada sistem terang
reaksi terang ini menghasilkan oksigen. Nah, itulah. Jadi ini ya. Jadi dua reaksi siklus terang dan siklus gelap yang terjadi dalam suatu tilakoid, kemudian jadi otomatis kalau yang semakin banyak jumlah tilakoid dalam suatu kloroplas, kemudian dalam satu kloroplas dalam satu daun itu banyak lagi jumlah kloroplasnya, nah itu tadi. Jadi otomatis daunnya semakin hijau, semakin cepat, semakin tumbuh. Ya gitu ya. Yang utama di situ yang pentingnya. Nah, ini bermacam-macam siklus-siklus ini. Ya kalau yang nanti kalian bisa pelajari sistem kimianya kayak apa yang terjadi. Siklus Kelvin ya, siklus terang, siklus gelap. Ini semuanya. Nah, ini ada tanaman C3, C4. Ini sudah fotonya ya. Nah, ini contoh tanaman CM dengan C4, contoh-contoh golongan tanaman ini apa ini? Emas. Kemudian tanaman tebu. Yang dimaksud dengan tanaman C4 memiliki fotosintesis buahan. Ini dimaksud seperti contoh ini loh. Fotosintesis tadi menghasilkan jumlah daunnya banyak, makanya otomatis kalau begini. Kalau daunnya panjang seperti ini, jadi dalamnya daun ini banyak sekali terklorofil. Klorofilnya banyak sekali ini, batangnya panjang. Nah, ini kalau yang nanas biasanya lebih tebal. Ya. Yang ini dengan yang di sini adalah otomatis juga daunnya lebih panjang, walaupun tipis juga berarti otomatis dia ruangannya space-nya lebih panjang. Jadi otomatis dia hasil fotosintesisnya juga cepat, lebih banyak. Maka pertumbuhan tanaman tebunya juga semakin cepat sini, ya cepat panen. Yang di sebelah kanan berarti otomatis buahnya cepat besar dan cepat masak. Kemudian kita konsumsi, kalian konsumsi, wah manis ya. Ini coba bayangkan. Kalau dipikir gimana caranya prosesnya Tuhan menciptakan ya, hanya suatu seperti itu bisa menghasilkan ya suatu hasil metabolisme, suatu hasil dari fotosintesis yang sangat penting. Ya. Jadi ini ya. Jadi yang penting di dalam suatu proses fotosintesis tadi itu terjadinya proses ini ya. Nah, ini yang jadi proses-proses yang penting tadi. Nah, jadi jumlahnya semakin banyak jumlah daripada tilakoid kloroplas yang merupakan tumbuk. Jadi ini contoh jadi ini ya. Ya ini. Reaksi ini nanti kalian dapat kita anukan, tapi nggak terlalu yang penting, tapi intinya prinsipnya di situ. Reaksi-reaksi ini prosesnya coba nanti ini ada hubungannya lagi dengan cahaya, coba kalian bayangkan rumit makanya. Oke. Nah, saudara sekalian, jadi ini perkuliahan kita yang ini tolong perkuliahan kita yang sudah keberapa ini? Ketujuh, Pak. Yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh ini berarti dengan Budian bukan? Dengan Budijan? Sama Bapak aja. Yang saya sendiri sudah ketujuh ini. Iya, Pak, sudah yang Wah, coba berarti nanti kalau gitu kurang sekali lagi nanti ya. Jadi coba nanti tolong si Ferry ya, si Ferry ya nanti menganukan. Ferry apa yang ketujuhnya Ferry ya? Ini siapa ini? Ferry. Iya, Pak, iya, Pak. Nanti tolong anukan. Tolong kamu sharekan nanti di WA-kan ke saya nanti jumlah pertemuannya sudah berapa kali, tanggal berapa ya. Nanti kita anukan. Iya, Pak. Karena nanti kan menurut informasi pertemuan Bu Dijan itu kurang ya. Iya, Pak. Nah, jadi tadi gini, juga ada dikonfirmasi sama pihak akademik juga, Pak. Oke, jadi maksud gini, kalau nanti saya sudah 7 berarti kan sudah tambah cukup 1 kali nanti minggu depan, yang untuk nanti minggu depan itu nanti materinya lagi. Jadi ini ya. Habis itu nanti yang sisanya biar dipakai Ibu Dijan anunya untuk melanjutkan biar. Jadi kalau coba nanti kamu sharekan ya kalau sudah berapa kali si Ferry ya. Siap Ferry? Atau Helmi? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi gini, ini mengenai klorofil karena biar bisa terjadi proses
reaksi atau proses metabolisme di dalam situ, ya, karena semuanya reaksi kimia. Oke, jadi ini ya. Jadi mungkin yang untuk hari ini fotosintesis sudah saya akhiri di sini. Nanti yang minggu depan mungkin ke anu ini. Jadi aplikasi pada anu nanti ini ya, bioteknologi. Nanti mungkin minggu depan kalau memang sudah cukup pertemuannya, nanti ke biotek satu kali lagi. Nanti gini, saya juga mau minta mohon buatkan anu lagi seperti tadi saya